Hari ini saya akan bacakan subah dari Maulana Syekh Hisham Kabajawi yang berjudul Awas, saya selalu memperhatikan kalian. Suatu ketika Grand Syekh Maulana Syekh Abdullah Ad-Dikstani Kurusulu duduk bersama Syekh Syarafuddin Ad-Dikstani Kurusulu pada sebuah konferensi para ulama. Seorang pria memasuki ruangan sambil membawa sebuah Al-Quran berukuran besar. Dia berjalan menuju ke arah Grand Syekh dan berteriak, "Berdiri!" Semua yang hadir khawatir dia akan berbuat sesuatu pada Grand Syekh. Grand Syekh berdiri dan laki-laki itu meletakkan Quran di atas sebuah kursi. Semua ulama memperhatikan apa yang dia lakukan. "Duduklah di atas Quran itu," perintahnya kepada Grand Syekh. Syekh Syarafuddin Kurusulu hanya tertawa melihat hal itu, tetapi para ulama terlihat geram dan marah. "Apa maksudmu menyuruh Grand Syekh duduk di atas Quran? Haram. Hal ini tidak dibenarkan." Namun sekali lagi pria itu berkata, "Itu dibenarkan. Aku ini alim. Aku paham tentang Al-Quran di dalam hatiku dan hafal setiap ayat-ayatnya. Tetapi apa yang beliau lakukan padaku kemarin tidak bisa dilakukan oleh Al-Quran. Beliau mampu melakukannya karena beliau adalah Quran natik, Quran yang bisa berbicara." Grand Syekh tidak melakukan apa yang diperintahkan pria itu. Namun semua yang hadir ingin mendengar cerita selengkapnya. Pria itu pun mulai berkisah, "Kemarin seorang mengundangku untuk mengajarkan Al-Quran pada anak-anaknya. Aku pun pergi ke sana dan mengajari mereka. Ketika anak-anak telah tidur, nyonya rumah yang sangat cantik bermata biru dari Dagestan mengajakku untuk tidur dengannya. Setan pun menggodaku. Apa yang bisa kulakukan? Aku pun masuk kamarnya dan mulai membuka baju. Kalian bisa lihat, dalam situasi seperti ini, ajaran Maulana mencakup kalangan bawah sampai komunitas atas. Beliau mampu mengajari segala macam strata masyarakat dan berbicara menurut apa yang mereka sukai, sehingga membuat mereka semua bahagia." Wanita itu membuka pakaiannya. "Aku pun melakukan hal yang sama dan kami menuju ke arah tempat tidur. Allah SWT memberiku nafsu syahwat lebih besar dari para pemuda di desaku. Aku mempunyai nafsu terhadap wanita 70 kali lebih besar dari mereka. Dan semalam aku bisa melakukannya sampai 10 kali. Aku sangat mencintai Grand Syekh, namun aku tidak kuasa menahan diri. Maka ketika dia mengundang, aku pun masuk ke kamarnya. Setelah sampai ke tempat tidur, aku mulai memeluknya, namun gambaran wajah Grand Syekh Abdullah Kurusulu muncul di dinding. Ketika aku melihatnya, aku pun berpaling dan mengacuhkannya. Namun Grand Syekh muncul di permukaan dinding lain. Kemanapun aku menoleh, gambaran Grand Syekh tetap muncul. Akhirnya orang itu berpikir, tidak apa-apa, aku akan berada di atas, sehingga hanya wajah wanita ini yang terlihat olehku. Dan ketika pria itu akan melakukannya, Grand Syekh muncul dan berteriak, "Awas!" Begitu beliau berteriak "awas", maka ibu jariku terbelah dan sperma keluar dari sana. Aku kehilangan segala gairahku. Grand Syekh mengambil semua nafsu-nafsuku. Lihatlah ibu jariku ini. Semua orang melihat ibu jarinya yang terbelah dua dan terbuka tanpa terlihat ada luka di sana. Semua nafsu seksualku keluar lewat jari ini. Apa yang Quran tidak lakukan padaku, Grand Syekh mampu melakukannya. Beliau yang membuat aku bertaubat. Beliau harus duduk di atas Quran karena beliau adalah Quran yang bisa berbicara. Pada saat itu seluruh ulama berpaling dan segera mendatangi Grand Syekh dan Syekh Syarafuddin Kurusulu. Hati-hati, para syekh mengetahui, mereka mendengar, melihat, dan bahkan merasakan. Namun mereka tidak mengatakan apapun. Mereka melindungi kalian, namun ketika sampai pada ambang batas hudud dan atas izin Allah SWT, maka mereka mampu berbuat apapun yang untuk mengingatkan kalian. Saat itulah kalian dalam bahaya. Untuk itu, jagalah cinta kalian pada Grand Syekh Abdullah Kurusulu, Maulana Syarafuddin Kurusulu. Semoga Allah SWT mencurahkan berkah pada mereka dan juga pada Maulana Syekh Nazim Kurusulu dan kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh.